Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali kepada materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12 dengan tema Pengaruh Kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa gambar yang kalian perhatikan di sini. Gambar di atas menunjukkan suatu perkembangan teknologi transportasi darat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti memiliki pengaruh, baik pengaruh negatif maupun positif terhadap kehidupan manusia. Bagaimana pengaruh negatif dan positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemajuan NKRI? Pada pembelajaran kali ini adalah tujuan pembelajaran yang Bapak akan tekankan adalah peserta didik dapat menyikapi pengaruh kemajuan IPTEK dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan. Peserta didik dapat bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar dan mampu menyebutkan berbagai usaha yang dilakukan untuk menyikapi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. A. Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai kemajuan IPTEK. Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. 1. Pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Aspek politik. Kemajuan teknologi memudahkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar website. Apakah fungsi website tersebut? Ruang tanya jawab pada website tersebut dapat digunakan untuk bertanya ataupun berdiskusi masalah yang berhubungan dengan instansi terkait. Aspek ekonomi meliputi makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau produk dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bandingkan kedua gambar berikut. Dari kedua gambar berikut, apa yang Anda dapat simpulkan? Apa perbedaan yang tampak pada gambar tersebut? Gambar A, kegiatan belajar secara konvensional. Sedangkan pada gambar B, kegiatan belajar berbasis teknologi. Dengan melalui perkembangan teknologi, kegiatan belajar dapat dilakukan secara singkat. Pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menarik. Kemajuan teknologi dapat membantu menjelaskan materi yang sulit. Selain itu, pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Aspek sosial budaya di antaranya adalah sebagai berikut. Munculnya berbagai media sosial yang membantu proses sosialisasi. Perkembangan berita dunia dapat diakses melalui internet, memudahkan pemerintah belajar strategi yang diterapkan negara lain dalam menghadapi masalah, memudahkan proses pembelajaran seperti mengakses berbagai sumber pengetahuan dan referensi dalam belajar. Sistem pembelajaran menjadi bervariasi dengan memanfaatkan internet. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di antaranya, menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia,
menguatnya regulasi hukum, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, dan menguatnya supremasi sipil. Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara, di antaranya dalam aspek politik. Globalisasi membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila seperti ideologi liberalis dan komunis. Ideologi liberalis dianut banyak negara barat, sedangkan ideologi komunis dianut oleh banyak negara timur. Ideologi liberal mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk serba praktis dan melaksanakan hak tanpa mempedulikan hak orang lain. Jika masyarakat Indonesia terpengaruh liberalisme dan komunisme, Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Ingat itu. Dari aspek ekonomi, Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Kesenjangan sosial akan muncul akibat persaingan bebas, penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat karya semakin ditinggalkan. Dari aspek sosial budaya, munculnya gaya hidup konsumtif, sikap hidup hedonis, sikap individualisme, munculnya kesenjangan sosial, gaya hidup westernisasi, dan memudarnya semangat gotong royong. Dari aspek hukum pertahanan dan keamanan, munculnya aksi radikal, makar, dan tindakan anarkis dari masyarakat. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi mempermudah komunikasi antar individu, hubungan antar masyarakat, bangsa, dan negara. Akan tetapi, memanfaatkan kemajuan teknologi harus dibarengi dengan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Jika iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Menyeleksi informasi atau berita sebelum disalurkan melalui media sosial. Menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat melalui media sosial. Dalam bidang ekonomi, memanfaatkan perkembangan iptek untuk melakukan perdagangan antar negara, memudahkan mendapatkan barang serta online harus sesuai dengan kebutuhan demi mencegah budaya konsumerisme. Dalam bidang sosial budaya, menyeleksi budaya yang pantas, diterima atau ditolak dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Adapun budaya yang harus diseleksi sebagai berikut: sikap, pola, gaya hidup, penampilan, dan gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kalian bisa memperhatikan, semoga apa yang Bapak terangkan bisa bermanfaat dalam menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun berbangsa dan negara. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain kesempatan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.